puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada subuh kali ini untuk sebagaimana melanjutkan kebiasaan kita, rutinitas, alhamdulillah, yaitu mengaji. Pengajian kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Saya merasa belum, tapi kalau mungkin panjenengan merasa sudah, ya kita ulangi lagi karena beberapa penjelasan kemarin ada yang kurang sehingga perlu saya tambahkan begitu. Kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu hadis kelima, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Qala muallifur rahimahullahu ta'ala an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini adalah hadis yang kelima dan ini menjelaskan tentang perkara bid'ah atau perkara yang baru dalam agama. Dan hadis ini juga menjadi syarat suatu ibadah diterima atau tidak. Maka kita jelaskan dan sudah diterima di makalah masing-masing. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdillah Aisyah, dari istri baginda Rasulullah SAW, Aisyah. Jadi setiap istri Rasulullah SAW itu disebut Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang beriman. Itu sebutan yang diberikan oleh para sahabat untuk setiap istri Rasulullah SAW. Jadi bentuk penghormatan sahabat Rasul kepada istri-istri Rasul yang ada 9 itu, nah itu adalah disebut Ummul Mukminin. Jadi tidak Ummul Mukminin tidak hanya Aisyah, Khadijah Ummul Mukminin. Jadi istri Rasulullah semuanya, termasuk Hindun itu juga Ummul Mukminin. Itu adalah bentuk penghormatan para sahabat kepada istrinya Rasulullah SAW. Kemudian kita kupas lagi nama kedua, yaitu Ummi Abdillah. Jadi sebagaimana yang sudah saya sering jelaskan, bahwa orang Arab itu punya 3 nama. Nama kunyah, nama asli, nama kunyah, sama nama lakob. Jadi pertama nama asli, nama aslinya Aisyah. Kunyah itu julukan, biasanya dinisbatkan kepada keluarga. Misal Pak Heri itu punya anak namanya Huda. Nah orang Arab biasanya menyebut, mungkin memanggil Pak Heri sudah langka. Tapi kalau memanggil ya Abu Huda, bapaknya Huda, nah itu nama kunyahnya, yaitu Abu Huda. Rasulullah punya anak namanya Qasim, maka biasa Rasulullah memiliki nama kunyah ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Sayyidina Ali punya anak Hasan Husain, maka dipanggil ya Abul Hasan, ya Abul Husain, wahai bapaknya Hasan, bapaknya Husain. Seperti itu. Tapi biasanya tidak semuanya seperti itu, karena ada sahabat yang namanya Abu Hurairah, itu tidak memiliki anak namanya Hurairah. Nah, Hurairah itu artinya kucing yang kecil, karena beliau dalam riwayat itu suka memelihara kucing-kucing kecil, bahkan sering menyelamatkan kucing kecil yang kedinginan ditaruh di sela-sela bajunya begini. Nah, karena saking penyayangnya dengan kucing, maka dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing-kucing kecil itu. Jadi tidak semuanya seperti itu, tapi lazimnya, biasanya itu dinisbatkan kepada anak atau keluarga terdekat, ya seperti itu. Termasuk di sini adalah Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki anak itu hanya dari 2 istri, yaitu pertama dari Khadijah, dan yang kedua adalah dari Mesir itu Maria Al-Qibtiyah. Nah, tapi yang bertahan hidup, nah karena yang dari Maria Qibtiyah itu meninggal, nah yang bertahan hidup adalah yang dari Khadijah. Dan dari Aisyah, Rasulullah tidak memiliki seorang anak.
Tetapi kenapa di sini disebut Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Nah, para ulama sepakat bahwa Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Zubair. Jadi Aisyah itu punya kakaknya namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Jadi ada Asma punya adik Aisyah. Nah, Asma menikah dengan Abdullah bin Zubair. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Dari pernikahannya Asma dengan Zubair bin Awam lahirlah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini sejak kecil akrab dengan buleknya, yaitu Aisyah. Pakliknya berarti Rasulullah. Sejak kecil akrab sekali. Bahkan kalau bertanya soal agama kepada buleknya, kepada bibinya yaitu Aisyah. Karena sedari kecil akrab dengan Aisyah, diajari Aisyah bagaimana cara wudunya Rasul, cara mandinya Rasul, dan berbagai macam, maka orang-orang ketika itu memberikan julukan bahwa Aisyah itu sudah dianggap seperti ibunya Abdullah bin Zubair, padahal keponakannya. Seperti itu. Karena Asma binti Abu Bakar adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekalipun berbeda ibu. Nah, Asma ini termasuk wanita yang luar biasa dan termasuk wanita yang betul-betul dalam pengorbanan pertama kali hijrah beliau sangat mendukung Rasulullah, bahkan beliau dijuluki Dzatun Nitaqain, yaitu wanita yang memiliki dua selendang. Karena ketika Rasulullah nalika hijrah, ketika ingin berangkat, sebelum berangkat itu bekal sudah disiapkan oleh Asma, Rasulullah dengan Abu Bakar. Lalu ketika itu mereka mencari tali untuk mengikat bekal. Nah, lalu tidak ditemukan, akhirnya Asma merobek selendangnya nah gitu untuk mengikat bekalnya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan julukan, engkau adalah pemilik dua selendang, karena selendangnya diparuh. Itu Asma bin Abu Bakar. Terus termasuk sahabat Rasul yang masuk Islam di awal-awal, as-sabiqun al-awwalun. Di keluarganya Abu Bakar itu rata-rata memang as-sabiqun al-awwalun, pemeluk Islam di awal-awal. Baik, kita langsung masuk kepada hadisnya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah. Qalat, bahwa Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat suatu ada-ada atau membuat suatu kreasi baru, mengadakan suatu kreasi baru ya. Jadi ini mengadakan yang pertama kali memprakarsai. Barang siapa yang memprakarsai suatu hal-hal yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama ini. Sekali lagi saya ulang 3 kali, dalam urusan agama ini, malaisa minhu, dan tidak ada tuntunan atau perintah yang pernah saya berikan contoh kepada perbuatan tersebut, fahuwa raddun, maka tertolak. Jelas apa yang dilakukan amalannya tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam Sahih Muslim ada 2 redaksi. Nah, maka di sini dilanjut di situ. Wa fi riwayatil Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada 2. Yang pertama man ahdatsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu perbuatan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, masalah agama daripada kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, ini harus kita pahami. Jadi yang man ahdatsa itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi yang man amila amalan itu hanya ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari tidak ada. Maka dalam Sahih Muslim ada 2 redaksi. Tetapi subhanallah sekali, 2 redaksi ini saling menguatkan. Artinya apa? Bahwa yang perlu kita ketahui, perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama itu bisa disebut bid'ah atau muhdats. Dalam urusan agama sekali lagi. Nah, tetapi kalau dalam urusan keduniaan, muamalah duniawiyah, misal kita sekarang mau ke Semarang pakai motor, zaman dulu belum ada motor, sekarang pakai motor bid'ah, itu tidak bid'ah. Itu muamalah duniawiyah, karena tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi dalam urusan agama loh ya.
Dan para ulama menambahkan suatu kriteria bahwa yang dimaksud ibadah itu adalah qasdul taqarrub. Ada tujuan untuk mendekatkan diri. Ada keyakinan bahwa apabila itu saya lakukan, itu pasti berpahala. Itu ibadah. Ada suatu nilai khusus di situ. Kalau kita tidak meyakini ada nilai khusus, maka bukan ibadah. Contoh, kita di masyarakat punya kebudayaan tradisi. Contoh tradisi apa yang paling mudah lah. Misal ketika ada orang sunatan begitu, lalu dipanggilkan terban qasidahan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, itu tidak bid'ah. Karena di situ pertama, asalkan kita tidak meyakini di situ ada pahala khusus. Kedua, itu bukan merupakan ibadah. Itu kan kebudayaan yang baik seperti itu. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka ini tidak bid'ah. Maka tadi saya tekankan sampai berkali-kali, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, wabil khusus dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah pokok. Berarti yang 5 itu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang 5 itu. Sholat maghrib 3 rakaat, jenengan kerajinan 6 rakaat. Nah 3 rakaatnya bid'ah. Ini yang harus dipahami. Dan sekarang ini banyak sekali Pak pemahaman-pemahaman yang memudah membid'ahkan orang itu banyak sekali. Ini bid'ah. Maka kita sebagai umat Islam dan sebagai warga Muhammadiyah mengambil suatu garis tengah. Kita tidak menafikan bid'ah, tetapi tidak juga terlalu berlebihan dalam menyikapi bid'ah. Memang bid'ah harus dilawan, karena pelaku bid'ah tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah sampai nanti di yaumul qiyamah. Tetapi sikap kita dalam menilai suatu perbuatan, mengecap suatu perbuatan itu bid'ah, itu harus memiliki dasar ukuran. Jadi rameng main waton bid'ah, sesat. Jadi Masya Allah, saya tuh kadang-kala astagfirullah. Saya tuh pernah satu kali, jadi pernah di Jogja sekali itu dikatain iki ustate ra sunnah, ustate ra anu. Ya Allah. Padahal anak itu saya panggil, saya suruh baca kitab gundul saja, itu tidak bisa. Lagi bayang kejar. Makanya hati-hati apabila kita ini belum menguasai ilmu agama secara totalitas. Apa meneh Pak maca Arab gundulnya urung iso Pak. Itu saja sudah berani menghina ustadznya. Bayangin, ada itu anak muda. Maka caranya saya, sini Mas. Nah kalau saya tidak sunnah, kamu yang baca kitabnya. Nah, gitu kan. Langsung diam 1000 bahasa. Jadi bukan saya bermaksud mempermalukan, tapi untuk memberikan edukasi kepada peserta itu bahwa kalau memang belum mampu jangan mudah menjelekkan orang. Ulama zaman dahulu Pak menetapkan hukum haram halal syubhat itu Pak bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun. Ini ada anak muda nggak pernah belajar, jadi hanya mau utak-utak Google loh Pak. Google 2 bulan itu saja mau utak-utak Google itu. Setelah Google 2 bulan, selesai 2 bulan syirik, bid'ah, kafir. Masya Allah, baru 2 bulan mau utak-utak Google. Padahal ulama zaman dulu, Masya Allah, belajar bertahun-tahun. Imam Syafi'i, bayangkan, sampai bolak-balik Baghdad, Mesir. Itu saja ulama zaman dahulu. Orang-orang tua kita zaman dulu sampai ke Mekah mungkin berlama-lama tahun di sana, bahkan sampai nggak pulang. Ada ulama-ulama Indonesia, itu saja bertahun-tahun Pak untuk memutuskan satu perkara. Lah ini ada anak kemarin sore baru umur berapa, baru mau utak-utak Google 2 bulan, bahan bacaannya belum banyak sudah berani menghukumi bid'ah. Maka ini harus dipahami seperti itu. Jadi makanya di situ saya berikan catatan kaki atau footnote bahwa sekali lagi dalam masalah agama ini yang harus kita pahami di situ, ibadah pokok. Adapun masalah muamalah duniawiyat, kita sekarang bisa bayar pakai ATM, pakai apa, bisa belanja online, bisa apa. Dan itu masalah muamalah duniawiyat itu bukan bid'ah, karena itu masalah kehidupan dunia, dan itu kan terus berkembang sering perkembangan zaman. Tapi kalau masalah agama itu tidak bisa lagi diganggu gugat, tidak bisa diperbaharui gitu. Masalah yang pokok dalam agama ini sekali lagi perlu kita pahami. Haji kita ke Mekah, ini hajinya malah ke Irak. Nah itu bid'ah, ini harus dipahami. Tetapi
Kalau sekedar melaksanakan kebudayaan itu kan cara kita menyelesaikan masalah. Kita orang Jawa pakai sarung sholatnya, orang Indonesia, orang Arab pakai baju jubah. Nah itu kan cara bagaimana menyikapinya. Kebudayaan kan seperti itu. Jadi kebudayaan selagi kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, lalu tidak ada niatan kita meyakini bahwa perbuatan tersebut ada unsur mengandung pendekatan diri kepada Allah, kemudian tidak diniati bahwa itu mengandung pahala, maka tidak bid'ah. Ini harus kita pahami. Maka kita bangsa Indonesia yang beragama juga memiliki berbudaya. Itu yang harus kita pahami. Jadi berbudaya yang bagaimana dulu, ini harus dipahami. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, diyakini ada pahala, diyakini ada nilai tertentu, maka itu jelas bid'ah. Tetapi jikalau tidak diyakini seperti ada niatan ibadah, lalu ada unsur pendekatan diri kepada Allah, lalu jika saya mengamalkan budaya ini saya menjadi orang yang ini, nah itu adalah bid'ah. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu dalam hati, itu bukan bid'ah. Ini sekali lagi yang perlu kita sampaikan kepada para jamaah agar tidak salah paham dalam menyikapi, menilai perbuatan seseorang itu. Jangan salah paham. Karena nek opo-opo mun sewu Pak ya, 17 Agustus di Indonesia kita biasa melaksanakan makan-makan bersama untuk keakraban warga di sini. Di sini ada ngoten niku nggih, nek 17 Agustus itu di kampung-kampung biasa ada. Bid'ah loh. Gimana? Padahal makan-makan bersama kan tujuan kebersamaan. Bid'ah, gak ada zaman Rasul. Lah ini harus dipahami. Loh makan-makan itu tujuannya untuk menyatukan umat Islam, menyatukan bahkan tidak hanya umat Islam, seluruh lapisan masyarakat yang baik Muslim maupun bukan Muslim. Nah ini yang harus dipahami. Dan di situ kan kita tidak ada keyakinan bahwa nek kue melakoni tirakatan 17 Agustus makan-makan dapat pahala sekian, kan tidak ada keyakinan seperti itu. Lalu kemudian tidak ada keyakinan bahwa kalau tidak melaksanakan makan-makan dosa, kan tidak ada keyakinan. Selagi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka tidak bid'ah. Ini yang harus dipahami. Banyak sekali berbagai macam salah kaprah dalam masyarakat dalam menyikapi bid'ah. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah harus moderat, wasatiyah, tengah-tengah. Artinya tidak terlalu ekstrim dalam menyikapi bid'ah dan tidak terlalu liberal atau bebas atau liar dalam menyikapi bid'ah. Dan saya termasuk orang-orang yang keras dalam memerangi sikap liberal dan sekuler dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini harus dipahami karena banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang juga kadang-kala pemikirannya liberal itu, tapi tetaplah kita menggunakan cara seorang intelektual ya, dia mengingatkan dengan cara ilmu begitu, jadi saling berargumentasi dengan akal seperti itu dan hati. Kemudian yang kedua adalah hadis ini berbicara tentang syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengharap perjumpaan kepada Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, itu ada yang beri saya tebal, saya beri garis tebal di situ, bahwa barang siapa orang yang berharap kelak untuk berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di sini sudah memberikan petunjuk atau rambu-rambu, yaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Nah, para ulama berpendapat amal soleh itu apa? Yang pertama tentu amal itu memang mengandung kebajikan. Kedua, amal soleh itu harus mutaba'ah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Harus ada tuntunannya, ada hadisnya, jelas. Lalu ada perintahnya secara syar'i dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, amal soleh itu dilakukan harus dengan ikhlas. Maka di ayat selanjutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah engkau mempersekutukan makhluk kepada Allah. Maksudnya kita dilarang mempersekutukan Allah. Jadi syarat suatu amal soleh ada tiga. Pertama, memang amal itu mengandung kebajikan. Kedua, amal itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah harus ikhlas.
ikhlas di sini yang dimaksud adalah meniadakan segala tujuan apapun melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dan bersih dari perbuatan syirik. Karena ikhlas itu kan kata aslinya kan mengosongkan, murni, bersih, dibersih dari niatan tertentu. Lalu ada juga bersih dalam kategori secara akidah. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau di hatinya sudah tidak ikhlas, maka sudah mengandung riya. Dan riya dalam hadis sahih termasuk adalah syirkul asghar, syirik kecil. Nah, ini bahaya. Maka riya, perasaan supaya ingin dilihat, sum'ah dan lain sebagainya. Sum'ah itu ingin didengar supaya kelihatannya ini nyumbang, ini orang dermawan. Misalnya ditarik sumbangan, aku nih misalnya rangei 15 juta, do isin aku wis kadung dicapong sugih kok. Iki kudu 15 juta ini. Nah, sudah ada niatan seperti itu, masuk riya. Nah, itu. Jadi dan termasuk pelaku syirik kecil ya. Jadi termasuk syirik itu ada kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas meniadakan niat apapun dan hanya mengharap ridho Allah. Tetapi kalau sudah ada niat terbesit selain kepada Allah, maka termasuk kategori orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya dia nggak percaya, dia nggak puas dengan balasan yang diberikan Allah. Dia masih mengharap balasan yang diberikan makhluk. Balasan baik berupa pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak murni lagi. Ini harus dipahami. Sekali lagi, syarat suatu amal dikatakan amal soleh, para mufasir, ahli tafsir menafsirkan bahwa 3. Yang pertama adalah amalan itu memang mengandung kebajikan. Kedua, amalan itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, amalan itu ikhlas dan bersih dari segala tujuan apapun. Itu yang harus dipahami, kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik secara akidah, tidak syirik, dan kemudian secara hati, yaitu hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada makhluk. Ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Di hadis ini selain perintah atau kode dari Rasulullah untuk menjauhkan perbuatan bid'ah, juga termasuk rambu-rambu syarat diterimanya suatu ibadah. Yaitu pertama adalah tadi harus ikhlas, kemudian ada tuntunannya dan mengandung kebajikan. Itu bisa disebut suatu kategori amal soleh. Ini yang harus kita pahami. Dan kemudian kalau kita pahami di situ ada perbedaan redaksi dari riwayat yang pertama Bukhari Muslim dan riwayat Imam Muslim saja, yaitu kepada kata-kata ahdatsa dan amila. Kalau kita pahami bahwa ahdatsa itu adalah bisa dipahami orang yang pertama kali membuat perkara baru dalam agama, atau pertama kali yang memprakarsai, yang pertama kali pencetusnya itu dia. Maka biasanya ada orang yang mengelak, loh saya tidak tahu, itu kan saya hanya ikut-ikutan, saya bukan pertama kali yang melakukan perbuatan itu, saya hanya melestarikan, dalam tanda kutip, melestarikan perbuatan yang dia sudah lakukan. Nah, tidak bisa, tetap tertolak, masuk dalam kategori orang-orang yang tertolak. Karena dalam redaksi lain Imam Muslim juga meriwayatkan amila. Nah, kalau ahdatsa itu berarti orang yang pertama kali mencetuskan. Tapi kalau amila, orang yang melakukan, tidak pandang bulu, baik yang dia yang mencetuskan pertama kali, mau ikut-ikutan, tidak peduli. Termasuk kategori orang-orang yang ibadahnya tertolak. Jadi maka tadi saya katakan, dua redaksi ini saling menguatkan. Jadi saling menguatkan. Jadi begitu. Ini yang harus dipahami. Kalau ahdatsa itu orang yang pertama kali mengada-ngada, mencetuskan. Kalau amila yang melakukan, tidak pandang bulu, mau dia yang pertama kali mencetuskan, mau dia hanya ikut-ikutan aja, tetap kategori tertolak apabila tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi maka saya katakan sekali lagi, dua hadis ini atau dua redaksi hadis ini saling menguatkan. Ini yang harus kita pahami. Dan kemudian dengan menjauhi segala perbuatan bid'ah dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka ini masuk bukti ikrar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah umat Islam itu sudah sempurna. Sudah al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah kucukupkan nikmat atasmu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Sudah sempurna agama Islam itu. Maka Allah memperingatkan bahwa
kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman itu, "In kuntum tuhibbunallah," jikalau engkau mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengucapkan ini kepada umatnya, menyampaikan wahyu ini. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang beriman itu, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, ini bentuknya langsung. Yuhibbukumullah, niscaya aku akan mencintai kalian. Jadi niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan menyayangi kamu. Niscaya Allah akan menyayangi kamu, mengasihimu. Wa yaghfiru lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang harus kita pahami. Jadi sudah jelaslah, teranglah di antara kita semua tentang makna bid'ah ini. Jadi jangan lagi sampai kita terlalu keras atau ekstrim dalam menyikapi bid'ah, tapi juga jangan terlalu lunak dalam menyikapi bid'ah. Kita umat Islam harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang moderat, umat yang cerdas, umat yang objektif, bijak dalam melihat berbagai macam permasalahan. Kalau umat Islam ini umatnya tekstual, pemikirannya kolot, tidak menerima pembaharuan dalam bersikap, tidak menerima keberagaman dan lain sebagainya, egoismenya terlalu tinggi, maka kita tidak akan pernah punya teman. Sampai kapanpun, catat, tidak akan pernah punya teman. Maka boleh kita berteman kepada siapapun, tapi kalau sudah menyangkut masalah i'tiqadiyah, keyakinan, maka itulah yang harus kita pegang erat-erat. Ini yang harus kita jelaskan. Maka dari itulah jelas kita sebagai warga Muhammadiyah betul-betul harus melaksanakan akidah Islam yang bersih, yang murni dari gejala-gejala kemusyrikan, menyekutukan Allah, perbuatan bid'ah dalam masalah agama, khurafat, cerita-cerita bohong yang dibuat, mitos-mitos tertentu yang dikaitkan jikalau tidak, misalnya kowe nandur pari pas hari nahase makmu, nek wong desa-desa kan gitu, ada ungkapan seperti itu. Kalau kita menanam padi pada hari meninggalnya orang tua, maka dijamin gagal panen. Khurafat masuk itu. Maka tinggalkan mitos-mitos seperti itu. Kalau misalnya menikah bulan Suro itu sial. Nah, Rasulullah menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal untuk menolak itu semua. Itu khurafat, melawan khurafat. Dan kita tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Toleransi di sini baik kepada sesama umat Islam yang berbeda pandangan dengan kita, baik kepada orang-orang kafir. Kita harus tetap memberikan toleransi. Tetapi toleransi itu sekali lagi tidak mengganggu keyakinan kita. Imam Syafi'i orangnya kunut. Sholat ketika itu di tempatnya Imam Abu Hanifah tidak kunut. Disuruh jadi imam, Imam Syafi'i tidak kunut. Padahal orang Imam Syafi'i yang paling kekeh memegang pendapat kunut. Nah, ini saling menghormati, saling bertoleransi. Ketika ditanya, "Wahai imam, kenapa engkau tidak kunut padahal engkau memegang pendapat kunut?" Beliau katakan, "Saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini." Seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Dan ketika Imam Syafi'i datang ke tempat muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kan tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal murid. Ketika disuruh menjadi imam, Imam Syafi'i tidak mau. Jangan ya Ahmad, murid-muridmu lebih tahu suaramu daripada suaraku. Sampai seperti itu. Lalu ketika Imam Ahmad bin Hambal menjadi imam, Imam Ahmad bin Hambal tidak membaca kunut, Imam Syafi'i tidak sujud syahwi. No, bayangkan. Saking toleransinya, itu imam, hafal Quran, hafal hadis. Nah ini kita, jangankan hadis, Quran saja juz amma saja belum hafal. Sudah membid'ah-bid'ahkan, menyalahkan orang lain. Maka Imam Syafi'i itu saking pintarnya, Pak, ini sedikit tambahan. Itu ketika ke masjid, kupingnya ditutup. Ketika perjalanan ke masjid, telinganya ditutup. Tidak mau mendengar, sampai masjid baru buka telinga. Ketika ditanya, "Ya imam, kenapa engkau menutup telingamu rapat-rapat ketika perjalanan dari rumah ke masjid?" Beliau menjawab, "Sebab ketika aku berjalan dari rumah ke masjid, apa yang aku dengar tuh aku nggak bisa lupa." Saking hebatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu IQ-nya mungkin tinggi sekali. Mendengar satu kata tidak bisa lupa, ingat terus. Maka saya khawatir
Ketika perjalanan dari masjid, dari rumah ke masjid, saya mendengar aib orang atau mendengar gibahan orang, gunjingan orang, makian orang, saya teringat-ingat aib orang, maka saya tidak mau. Sampai seperti itu Imam Syafi'i saking menjaga hatinya. Betul, perjalanan dari rumah ke masjid tutup telinga, tidak mau mendengar apa-apa, sampai di masjid baru dibuka. Jadi ketika ditanya kenapa alasannya, karena setiap pembicaraan orang lalu lalang, suara kerenteng teng 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 itu diingat Imam Syafi'i dan tidak bisa lupa. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i, memori untuk merekam ingatannya sangat kuat sekali. Nah itulah. Dan beliau khawatir ketika nanti lewat rumah orang mendengar aib orang, mendengar gunjingan orang, maka tidak mau. Itulah Imam Syafi'i saking menjaga hatinya. Dan kemudian kita harus tetap bekerja untuk muamalah duniawiyah. Urusan dunia harus berkembang, modern kita ya. Dan dalam pembinaan masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam, serta menjadikan semua kegiatan ibadah baik mahdhah kepada Allah, sosial kepada sesama makhluk itu diniati sebagai ibadah. Ini yang harus dipahami. Dan dua poin itu termaktub dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu yang harus kita pahami. Jadi jelas bahwa umat Islam itu selain hubungan vertikal kepada Allah, juga hubungan kepada sesama masyarakat tanpa mengabaikan syariat Islam dan toleransi menurut ajaran Islam. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, jadilah umat Islam yang cerdas, moderat dalam bersikap, tidak jumut, tidak kolot, tetapi juga jangan menjadi umat Islam yang kelemar-kelemar, terlalu terbawa arus, maka nanti jadinya orang-orang liberal, sekuler. Tapi kalau terlalu keras, maka jadinya orang-orang yang jabariyah, orang-orang yang terlalu memaksakan kehendak. Ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, itulah penjelasan singkat kita pagi Alham pagi ini tentang masalah bid'ah. Nah mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, karena waktu sudah mepet, saya sudah membuat grup jamaah. Nanti kalau ingin bertanya di sana monggo. Kalau nanti bertanya setelah saya tutup sambil santai, tidak apa-apa, saya masih bisa untuk mendengarkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pasti ada salah dan hilaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.